Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Septi Nurmala Dewi dengan NPM 212200011. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang Zionisme Israel. Yang pertama yaitu ada faktor yang mendasari Zionisme ini menyepakati bahwa tempat imigrasi bangsa Yahudi itu ada di Palestina. Yang pertama yaitu Palestina dipandang sebagai tanah air mereka. Yang kedua, boleh dikatakan bangsa Yahudi yang terbesar di seluruh dunia itu tidak sangat disukai oleh bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Bangsa Yahudi sering dikejar-kejar sehingga mereka membutuhkan tempat sebagai tempat untuk mengundurkan diri. Untuk itu, Palestina merupakan arti yang sangat penting sekali dalam agama dan sejarah bangsa Yahudi itu sendiri. Yang ketiga yaitu Palestina adalah tanah suci bagi agama Yahudi. Di samping tiga faktor tersebut, juga karena Palestina secara geografis dan geopolitik dan secara strategis juga sangat vital sekali untuk masa selanjutnya. Hal ini dapat kita lihat di mana Inggris ikut terlibat untuk menguasai daerah di Palestina yang menurutnya sangat strategis. Dengan didasari tujuan Zionisme tersebut, maka mereka mulai melakukan tindakan seperti cara Yahudi merebut tanah air dari penduduk Palestina dengan amat licik, di mana mereka mengetahui banyak penduduk Palestina yang miskin dan bisa dimanfaatkan untuk meminjam uang dengan bunga yang sangat besar. Kemudian, periode ini dimulai pada abad ke-19, di mana para misionaris memasuki Daulah Turki Utsmani. Dengan terselubungnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di mana itu didukung oleh yang pertama, lemahnya negara Turki saat itu, kemudian rakusnya negara Eropa untuk mendapatkannya. Yang kedua, rakyat yang lemah di lapangan pendidikan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan jauh mengalami ketertinggalan. Pemimpin yang diharapkan umat Islam beserta klan Yahudi secara perlahan menerima konsep-konsep Yahudi. Dengan dibarengi munculnya film-film pro-barat yang dibawa masuk ke dalam Daulah Turki Utsmani. Keganasan pasukan Israel terjadi lagi dalam bulan Ramadan. Sejak saat itu, pertengahan Juli 2014, dengan dalih menggempur tokoh-tokoh Hamazah, mereka membombardir wilayah Palestina. Kemudian yang selanjutnya yaitu peranan World Zionist Organization dalam mendirikan negara Israel. Palestina adalah masalah antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang mana pada 1905 imigrasi Yahudi ke Palestina mulai besar-besaran, dikarenakan orang-orang Yahudi di Rusia ikut serta dalam revolusi Rusia pada 1905 yang mengalami kegagalan dan kemudian masuk ke wilayah Palestina. Pada Mei 1942, para tokoh Zionis Amerika mengeluarkan sebuah program yang dikenal dengan nama Build More Program, yang berhasil menjadikan program menjadi khusus WZO pada November. Program tersebut merumuskan suatu usaha untuk menjadikan Palestina sebagai daerah Commonwealth Yahudi seusai Perang Dunia II. Tuntunan kaum Yahudi di Palestina terhadap politik keras Inggris dan Amerika pada 1946 menyebabkan Inggris terpaksa membawa persoalan tersebut ke sidang Majelis Umum PBB. Kemudian pada 29 November 1947 diputuskan untuk membagi Palestina menjadi daerah Arab dan daerah Yahudi. Pada 15 Mei 1948, Inggris mengakhiri mandatnya atas Palestina dan menyerahkan kembali kepada PBB. Kemudian berdirinya Republik Israel dan sebagaimana presiden pertamanya dipilih yaitu Dr. Chaim Weizmann, pemimpin gerakan Zionis. Setelah proklamasi Israel, segeralah negara-negara di Arab bergabung dalam
Arab Long Way, yaitu yang terdiri atas Mesir, Arabia, Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, serta Syria. Keadaan Palestina masih merupakan api yang belum padam sama sekali dan suatu waktu dapat menyala kembali.